Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di podcast Gerak Aceh. Kali ini bersama aku Rizky Amanda. Karena tema menarik hari ini ya kawan-kawan. Kita ngomongin anak muda dan politik, anak muda dan demokrasi. Mungkin kayak ini agak berbeda ya, karena kawan-kawan udah bosan kali melihat Nuha yang selalu ngisi podcast. Dan kita sekarang udah ada langsung di FISIP UIN Araneri, yang kita langsung dari tim Gerak kemari. Tentunya ingin berbincang dengan salah satu anak muda, salah satu pimpinan mahasiswa, yaitu Ketua Senat Mahasiswa FISIP UIN Araneri. Mari sama-sama kita ikuti diskusinya kawan-kawan. Oke teman-teman semuanya. Nah sekarang kita udah bareng Bang Maulidi Akbar, atau kami di FISIP biasanya akrab panggil Bang Molen. Nah beliau adalah salah satu mahasiswa Prodi Ilmu Politik. Tentunya kita akan berbincang lebih jauh. Sebelumnya mungkin kalau di FISIP udah pada kenal lah siapa Bang Molen. Aktivis, orang paling aktif di FISIP. Mungkin Bang Molen silakan diperkenalkan diri dulu kali ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidi Akbar, saya mahasiswa Ilmu Politik UIN Araneri, dan alhamdulillah untuk saat ini saya diamanahkan menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan periode 2022. Mungkin hanya itu Bang perkenalan singkat kita pada hari ini. Oke Bang Molen, mungkin bisa dijelasin ini organisasi lain selain aktif di kampus, mungkin ada beberapa organisasi yang juga Bang Molen aktif. Oh, untuk saya kalau untuk organisasi internal saya aktif di SEMA FISIP, dan untuk eksternal sendiri saya aktif di Himpunan Mahasiswa Islam, yaitu bagian aksi dan advokasi. Oke, nah kan biasanya pas diskusi teman-teman kita sering kayak bahas politik. Kali ini kita pengen tanya apa sih itu politik, langsung kalau kita bisa bilang langsung ke pakarnya sih, emang beliau mahasiswa Prodi Ilmu Politik di UIN Araneri. Silakan Bang, pandangan Bang Moidi. Ya, pandangan saya sendiri kalau berbicara politik itu kita berbicara seni, di mana kita di politik ini seni untuk mengajak, mempengaruhi dan juga mengolah. Jadi sangat perlu teknik olah di sini, bagaimana kita meyakinkan seseorang maupun suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Itu aja Bang. Oke, nah kan kita ngomongin anak muda nih Bang Molen. Menurut Bang Molen kenapa sih anak muda itu harus peka dan harus peka politik? Nah menurut saya kenapa anak muda atau generasi milenial ini harus peka terhadap politik? Karena mereka ke depan akan menjadi sebagai pengontrol dan juga sebagai orang yang mengkritisi kinerja pemerintahan di negara ini. Karena jika kita lihat sendiri bahwa untuk saat ini anak-anak muda sudah mulai peka terhadap politik. Bisa kita lihat kalau kita kilas balik itu pada pemilu 2019, di mana hampir 40% itu pemilihnya generasi milenial Bang. Nah termasuk saya sendiri saat itu pada tahun 2019 dipercaya sebagai ketua KPPS, dan itu menjadi ketua KPPS termuda di kecamatan saya tahun 2019 itu saat usia saya 20 tahun. Dan juga saya mengajak kawan-kawan yang sebaya saya untuk ikut menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu pada tahun 2019 Bang. Nah ngomongin politik juga tentunya kawan-kawan, kita juga nggak jauh-jauh ya politik itu dengan demokrasi. Untuk Bang Maulidi nih, apa pandangan Bang Maulidi tentang demokrasi? Atau apa sih demokrasi itu menurut seorang Bang Maulidi Akbar? Menurut saya demokrasi itu adalah suatu kebebasan di mana kita diberikan hak untuk kebebasan berpendapat, memeluk agama, dan juga kita diberi hak untuk terjun dalam mengambil kebijakan di dalam pemerintahan. Mungkin berbicara demokrasi untuk saat ini pun kita demokrasi dalam artian kebebasan itu diatur baik itu dalam UU ITE maupun undang-undang lain. Jadi kebebasan kita tetap bebas, namun tidak boleh menyeleweng dari aturan yang telah ada. Mungkin itu aja Bang. Kalau ruang lingkup demokrasi terbatas nggak Bang Molen selaku anak muda dan selaku yang sering aktif di berbagai organisasi dan gerakan sosial, untuk yang dirasain sekarang tuh anak muda
ruang lingkup demokrasinya dibatasi atau bebas nggak sih berpendapat segala macam? Bang Molen, silakan. Untuk ruang lingkup demokrasi saya rasa untuk ini tidak ada larangan. Kita kalau khususnya di Aceh nih, kita tetap diberi kebebasan. Seperti kejadian kemarin itu saat kita aksi. Dan itu dari DPR sendiri yang menerima kami untuk beraudiensi langsung dengan mereka. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa tidak ada larangan untuk kita mengeluarkan pendapat kita. Bahkan dari DPR sendiri mengajak seluruh mahasiswa-mahasiswa Aceh ini untuk sama-sama dalam menyelesaikan suatu kasus seperti tolak kenaikan harga BBM kemarin, Bang. Nah, mungkin yang menarik juga karena kebetulan saya tahu sosok Bang Molen karena memang Bang Molen memang anak aktif berbagai organisasi dan berbagai macam gerakan sosial. Menurut selain Bang Molen nih, pandangan Bang Molen terhadap anak muda di Aceh khususnya nih, gimana tuh Bang? Nah, berbicara anak muda di Aceh, saya rasa anak muda sekarang udah paham, bukan sudah paham, namun sudah mulai mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era 5.0, di mana kita anak muda ini dituntut untuk lebih lagi mendalami IT, sosial media dan juga komunikasi yang baik. Apalagi anak muda sekarang sangat berperan untuk demokrasi tadi. Jadi di mana nanti anak-anak muda ini juga ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024 ini. Seperti mereka nanti juga menggunakan sosial media mereka, yaitu seperti mensosialisasi untuk bagaimana masyarakat tidak termakan oleh berita hoax dan juga tidak adanya hate speech atau ujaran kebencian. Nah, disinilah peran anak muda sangat diperlukan, saya rasa, dengan adanya perkembangan IT dan juga penggunaan sosmed yang dalam hal positif. Oke kawan-kawan, sangat luar biasa ya. Jadi yang pengen juga saya tanyakan nih, Len. Menurut Bang Molen, sejauh mana sih sudah tingkat keterlibatan dan keinginan kawan-kawan muda khususnya untuk berpartisipasi nih di politik? Nah, terlepas dari Bang Molen ini memang mahasiswa prodi ilmu politik dan memang beliau aktif di berbagai organisasi yang di kampus maupun di luar kampus nih Bang Molen. Sejauh mana sudah keinginan mahasiswa? Kadang kan orang tanda kutip gak mau terlibat hal politik gitu. Apalagi kayak anak muda masih mikir game, banyak hal yang lebih penting maksudnya. Banyak hal yang penting daripada aku mikirin politik yang gak jelas. Menurut beberapa anak muda ini, menurut beberapa pandangan anak muda. Nah, gimana menurut pandangan Bang Molen sendiri? Menurut pandangan saya memang stigma anak muda sekarang pun kalau kita berbicara politik itu pasti politik itu kotor. Kotor dan sebagainya. Nah, itu pasti. Namun tidak demikian. Di politik inilah kita banyak belajar bagaimana kita bisa tahu kondisi negara ini, kita tahu bagaimana di lingkungan kita. Nah, kembali saya kilas balik waktu tahun 2019 tuh, dimanapun itu lagi marah-marah kawan-kawan tuh main game. Main game seperti PUBG, ML. Dan coba saya mengajak mereka ngopi tapi dengan catatan dengan HP. Nah, di situ saya mulai memberikan suatu bahan-bahan diskusi kepada mereka dan mereka responnya positif. Dan waktu saya ngajak mereka untuk menjadi anggota KPPS tuh untuk pemilu 2019, mereka mau. Padahal itu orang tuh belum ada pengalaman terkait ini dan juga tidak paham. Namun karena keinginan mereka, mungkin rasa kepo mereka pengen cobalah kayak mana politik itu. Dan juga untuk di organisasi lain juga saya sering membuat pelatihan seperti public speaking, seperti kepemimpinan dan juga beberapa kegiatan lain, dan itu saya ajak pemateri-pematerinya memang orang dalam bidang itu. Seperti kemarin itu pernah ada DPRK dan kemarin ada DPR RI. Mungkin dengan adanya tokoh-tokoh politik ini yang muncul untuk menyampaikan pemateri mengenai hal-hal tersebut, saya rasa mereka lebih ingin untuk belajar politik ini, karena saya tidak mau stigma masyarakat itu bahwa politik itu kotor. Nah, mungkin itu aja sih Bang. Pandangan-pandangan dari anak muda ya Bang, yang harus memang kita ubah kawan-kawan. Nah, hal yang menarik lagi juga Bang Molen, ini ngomongin karena saya juga alumni ilmu politik ya. Berbicara di lingkungan pribadi malahan itu kebanyakan cewek yang beranggapan politik itu urusan laki-laki. Nah, ini yang menurut saya harus juga kita beri pandangan ya.
kayak apa segala macam ikut terlibat, itu kan urusan laki-laki. Contoh di kelas aja Bang Molen, ini udah ngomongin gender ya kawan. Di kelas aja kayak pemilihan komting, ya udahlah biar laki-laki aja gitu. Nah, yang Bang Molen rasakan dari Bang Molen selaku ketua senat di FISIP, bisa kita bilang yang mengontrol sistem pemerintahannya mahasiswa FISIP lah dari berbagai ormawa lain. Bagaimana keterlibatan kawan-kawan perempuan dalam berpartisipasi nih Bang, kawan-kawan muda perempuan ketika kita ajak bergabung dan berdiskusi dan kegiatan lainnya dalam hal politik, gimana nih tanggapan mereka? Ikut berpartisipasikah atau banyak yang masih acuh tak acuh dan nggak peduli Bang Molen? Nah, untuk saya sendiri di SMA FISIP ini memang rata-rata pengurus saya itu kebanyakan perempuan. Kebanyakan perempuan, dan juga saya selalu mengajak kaum perempuan ini untuk lebih aktif daripada lelaki. Seperti kalau saya setiap buat kegiatan itu, saya selalu tunjuk bahwa yang jadi ketua panitia itu perempuan. Ini biar apa? Biar mereka bisa memimpin dari hal-hal kecil ini. Dan juga saya rasa di FISIP pun sekarang lagi istilah gender, isu-isu gender, dan Lagi mulai ya. udah beberapa dari semenjak ada isu gender itu, udah beberapa dari mahasiswa FISIP yang perempuan khususnya udah mulai aktif. Mungkin seperti bisa juga kita lihat di FISIP ini seperti Kaprodi kami di FISIP ini dari ilmu politik itu perempuan, Ian juga perempuan. Dari sini kita bisa lihat bahwa sudah mulai adanya keterlibatan perempuan dalam hal politik. Ya, karena kan yang menarik, yang perlunya kita pahami bahwa nggak mesti perempuan, nggak mesti laki-laki. Namanya anak muda, menurut saya memang sangat perlu memahami isu politik. Jangan memandang jauh dan memandang jelek politik ya Bang Molen. Oke, sangat luar biasa diskusi ya dengan Bang Maulidi. Jadi ada nggak nih harapan dari Bang Molen ke depan mengenai gerakan sosial nih Bang? Ada nggak terbenak di pikiran tuh, wah aku pengen lakuin inilah ke depan, mungkin ini keren nih buat anak muda. Ada nggak nih Bang Molen? Nah, mungkin udah ada, dan itu saya diajak juga oleh senior saya di ilmu politik, yaitu gerakan pemuda Banda Aceh. Dan kebetulan juga untuk anggota-anggotanya, anak-anak muda itu dari Banda Aceh. Guna untuk GPBA kalau singkatannya ini, fungsinya itu bukan hanya isu-isu politik tapi juga isu-isu sosial. Mungkin ketika ada bencana alam, dan GPBA ini bakalan turun untuk membantu apa yang saudara-saudara kita sedang mengalami dampak musibah tersebut. Dan juga berbicara isu politik juga, kami GPBA ini sering ngopi bareng di meja kopi, itu sering kasih bahan-bahan diskusi lah ya. Nah, jadi kalau ngopi bukan hanya sekedar ngopi, pegang HP, main game, bukan. Tapi kami ngopi ini sambil diskusi. Mungkin dan harapan ke depannya ke pemuda Banda Aceh khususnya, GPBA ini semakin lebih besar dan juga nanti akan menjadi suatu organisasi yang selalu baru sebagai penggerak untuk hal-hal yang kepentingan rakyat tersebut. Nah, ngomongin anak muda dan demokrasi nih Bang Molen. Ngomongin anak muda dan politik, demokrasi. Nah, ini yang menurut kita masih memprihatinkan ya, karena anak muda ini masih belum sadar bahwa ini tanggung jawab kita bersama loh kawan-kawan. Ini mengapa sering diskusi saya sedang menarik membahas anak muda yang mau konsen untuk membahas isu ketahanan demokrasi. Nah, untuk Bang Molen, ada nggak sih harapan untuk anak muda Aceh khususnya Bang ke depan? Mungkin harapan saya kepada anak muda Aceh sekarang, mereka coba memberanikan diri untuk lebih peka terhadap politik. Karena baik buruknya politik di suatu negara itu ada di tangan para pemuda. Nah, apalagi ini era 5.0, era society, di mana anak-anak muda ini ketika memang mereka tidak bisa berpartisipasi langsung, mereka juga bisa menggunakan sosial media mereka dengan membuat konten-konten yang kreatif, yaitu seperti sosialisasi politik. Dan juga anak muda ini jangan takut untuk mengontrol dan juga mengkritik pemerintah. Namun kritikan itu juga harus kita jaga etika dan moral kita sebagai pemuda. Memang kita diberi demokrasi, diberi kebebasan untuk berpendapat, namun kita juga tetap diawasi. Karena pun kita tahu bahwa Indonesia sekarang sudah ada, yaitu undang-undang UU ITE dan juga undang-undang lainnya yang mengatur tentang kebebasan kita tersebut. Nah,
harapan saya lagi kepada pemuda untuk masa yang akan datang, mungkin lebih menggunakan hal-hal yang intelek dan integritas kawan-kawan semua lah untuk menuju cita-cita kita bersama, yaitu menuju generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Mungkin hanya itu aja, Bang. Oke, nggak terasa nih kita di penghujung diskusi kita pada hari ini. Intinya teman-teman, ngomongin isu ketahanan demokrasi dan ilmu politik, ini adalah tanggung jawab kawan-kawan muda semuanya. Nggak peduli kita dari manapun, dari latar belakang apapun, ini memang tanggung jawab kita selaku anak muda, memang harus terlibat dalam isu-isu demokrasi. Nah, terakhir dari saya, closing statement, bahwa anak muda itu ibarat matahari jam 12 siang. Mereka paling terang, mereka paling menyala. Maka jangan sampai biarkan masa muda Anda berlalu tanpa berkarya apapun. Oke, sampai jumpa kawan-kawan di podcast selanjutnya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyaksikan podcast kita hari ini. Dan terima kasih juga atas waktunya Bang Molen. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Demokrasi bersih tanpa korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.